Yang terkasih para pemirsa TVRI Sulawesi Selatan, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dalam acara Lentera Dhamma bersama saya Fani Ho. Terimalah salam Buddhis dari kami, Sotihotu Namo Buddhaya. Berbahagia sekali pada hari ini kita bersama-sama berkumpul kembali di Lentera Dhamma dan kita kehadiran seorang Romo yang sangat ramah, yang sangat berwibawa, yang sangat penuh dengan kasih akan sharing Dhamma bersama kita semuanya. Mari kita sambut kehadiran dari Bapak Romo Pandita Madya Hemajayotio. Sotihotu Namo Buddhaya. Berbahagia sekali hari ini Romo Pandita Madya akan sharing bersama kita semuanya sebuah tema, yaitu mengatasi masalah dalam perspektif Buddhis. Romo, saya penasaran sekali nih. Kayaknya kalau dengar kata masalah, hidup kita ini kok jadinya deg-degan ya. Kayaknya penuh kekhawatiran ya. Bagaimana kita ini mau mengatasi masalah dalam kehidupan kita. Dan yang terpenting, apa saja itu masalah-masalah terbesar dalam kehidupan manusia, Romo? Baik, kalau kita menerjemahkan kata masalah sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, masalah adalah sesuatu yang harus diselesaikan. Nah, dalam kehidupan kita ini sebagai manusia, menurut Sang Buddha terdiri dari dua kelompok, yaitu ada fisik, ada batin. Nah, fisik dan batin ini tentu adalah suatu hal yang menghadirkan masalah. Masalah fisik itu karena kita akan mengalami proses tua, sakit, mati. Kemudian masalah batin tentu ada keinginan-keinginan yang ingin kita peroleh, dan kadang-kadang keinginan yang kita dambakan itu tidak memuaskan kita, sehingga lahirlah yang disebut masalah bagi batin. Nah, Sang Buddha mengingatkan kita dalam sebuah sutta dalam Anguttara Nikaya bahwa ada 8 kondisi yang akan membuat batin ini bergejolak. Nah, batin ini akan bergejolak, ada yang positif yang mungkin bagi orang sangat mendambakan, tapi tetap menghadirkan gejolak. Dan yang paling sulit diterima yaitu ketika kita menghadapi sesuatu yang negatif, maka batin ini akan terpuruk. Nah, 8 kondisi batin itu adalah antara lain laba atau menguntungkan, alaba atau tidak menguntungkan, yasa mendapatkan kedudukan, ayasa tidak mendapatkan kedudukan. Kemudian samsa itu adalah seseorang dipuji, ninda adalah seseorang itu dicela, dihina. Kemudian ada suka atau merasakan kebahagiaan, ada duka, merasakan penderitaan. 8 kondisi batin ini akan kita temui dalam kehidupan ini. Maka sebagai makhluk hidup, kita harus senantiasa berupaya menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dalam diri kita secara konstruktif. Bukan hanya sekedar tambal sulam. Jadi banyak masalah yang kita hadapi sifatnya kita tambal sulam. Contoh begini, ketika saya ada masalah, saya melupakan dengan cara pelarian. Kemudian kita untuk sementara masalah itu dianggap selesai. Padahal masalah itu tidak selesai. Nah, seperti sesuai dengan terjemahan dari KBBI itu bahwa masalah adalah hal yang harus diselesaikan. Jadi harus diselesaikan ya, Romo, ya, jangan disimpan ya, jangan atau diabaikan, karena dia bakal ada terus ya. Betul. Jadi harus mencari solusi untuk diselesaikan. Nah, mengapa masalah itu bisa ada, bisa timbul, Romo? Jadi sebenarnya masalah ini muncul karena ada keinginan. Nah, keinginan ini
akan dipicu lagi 3 kekotoran batin. Kekotoran batin inilah yang menjadi sumber utama dari segala problema kehidupan. Yang pertama kita kenal dengan bahasa Pali, yaitu bahasa yang digunakan oleh Sang Buddha, bahasa Magadha, yaitu loba. Loba ini juga sudah diterjemahkan sebagai keserakahan. Tapi sebenarnya dalam Buddhism, loba ini adalah suatu kelekatan, cenderung untuk menggenggam dengan kuat. Kemudian dosa adalah sesuatu yang ingin kita tolak sebesar-besarnya. Nah, sering dosa itu diterjemahkan sebuah perbuatan buruk dalam bahasa Indonesia. Nah, kemudian yang ketiga adalah masalah kita tidak bisa membedakan benar salah atau disebut moha atau disebut kegelapan batin. Nah, saat keinginan seseorang berkecamuk kemudian dipicu oleh 3 kekotoran batin itu, maka masalah akan muncul. Makanya sebagai seorang umat Buddha, kita seyogyanya menggunakan cara agar masalah yang kita mau selesaikan dia diselesaikan secara konstruktif, bukan sekedar tambal sulam. Nah, cara menyelesaikan masalah secara konstruktif bisa Romo lebih detail ya. Sangat menarik ini Romo. Ya, bagus. Konstruktif berarti membangun ya. Berarti tidak dilenyapkan habis-habisan gitu, tapi ada caranya ya. Ini caranya yang mau kita tahu ini Romo ya. Manusia awam seperti kita ini penuh dengan kegelapan batin seperti ini ya, kekotoran batin ini, pengen tahu ini gimana untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada itu secara konstruktif itu gimana? Pertama kita harus menyadari bahwa dalam kehidupan ini disebut berkondisi. Berkondisi itu diterjemahkan bahwa akan mengalami perubahan. Nah, seseorang yang masih dalam ikatan terkondisi, maka dia tidak pernah akan bisa keluar dari permasalahan. Orang yang ingin menyelesaikan masalah secara konstruktif, saya ingin pinjam sebuah kalimat dari salah satu perusahaan menyelesaikan masalah tanpa masalah. Gimana caranya Romo? Nah ini sangat familiar ya. Iya sangat familiar. Bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah tanpa masalah? Ya. Kalau orang membutuhkan duit, kemudian dia pinjam, dia sudah berhasil mengatasi masalah. Tetapi dia kan harus melunasi pinjamannya. Ya. Berarti akan muncul masalah yang baru. Ya. Nah, maka untuk menyelesaikan masalah tanpa masalah, kita pertama harus dulu melihat mengapa masalah itu timbul. Nah, masalah yang timbul kadang-kadang dalam kehidupan ini hanya selisih sedikit antara memenuhi kebutuhan dan memenuhi keinginan. Oh, memenuhi kebutuhan dan memenuhi keinginan. Menarik sekali Romo. Ya, orang yang menyadari bahwa itu adalah kebutuhan, maka memang dia harus penuhi. Kita hidup, fisik ini perlu kita penuhi kebutuhannya. Makan, istirahat, menjaga bagaimana metabolisme tubuh ini sehingga kita akan sesuaikan apa yang dibutuhkan untuk supaya jasmani ini sehat. Benar. Namun kita juga harus sadari bahwa karena kita ada dalam kondisi mengalami perubahan, nah ketika fisik ini sakit, kita harus belajar menerima apa adanya.
Ketika seseorang bisa menerima segala sesuatu apa adanya, yang awalnya menjadi masalah, maka itu sudah tidak menjadi masalah bagi dia. Tapi itu sifatnya sementara. Demikian pula kita dalam mengumpulkan materi untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Bagaimana kita berusaha mencari nafkah supaya kebutuhan kita terpenuhi. Sesungguhnya itu mudah. Tetapi kalau kita mencari materi untuk memenuhi keinginan, nggak ada habisnya ya. Tidak akan menyelesaikan masalah. Nggak pernah selesai. Tidak ya? akan menyelesaikan masalah. Nah, demikian pula batin kita. Saat kita tadi mengalami 8 kondisi batin, ketika kita ada dalam keberuntungan, kita harus sadari bahwa ini akan berubah. Ya. Ketika kita mengalami hal yang tidak memberikan keberuntungan, kita juga tidak perlu putus asa, karena ini juga akan berubah. Demikian pula saat kita memiliki kedudukan yang tinggi, kita tidak usah tepuk dada. Seakan-akan orang lain itu tidak punya arti sama sekali. Padahal tanpa orang lain kita juga tidak punya arti sama sekali. Demikian pula ketika tidak memiliki sesuatu kedudukan, tidak apa-apa. Karena kedudukan ini sifatnya duniawi, berubah. Suatu waktu kalau bukan kedudukan yang meninggalkan kita, kitalah yang akan meninggalkan kedudukan. Iya. Demikian pula saat yang kita dipuji sama orang. Sesungguhnya mendapat pujian justru kita harus mawas diri. Karena kalau kita lalai saat berubah, maka kita akan menjadikan itu menjadi masalah. Demikian pula saat kita dihina. Saat kita dihina kita harus menyadari bahwa ini yang terjadi sama kita tidak terlepas dari akibat perbuatan yang sudah kita lakukan. Jadi ini hanyalah efek dari perbuatan, bukan hukuman dari siapapun. Maka agar tidak terjadi kembali hal ini, maka kita perlu menjaga sikap kita melalui pikiran, ucapan, dan tindakan jasmani. Demikian pula saat kita mengalami hal-hal yang menyenangkan, kita harus sadari ini adalah tidak kekal adanya. Suatu waktu hal yang menyenangkan ini akan berubah. Demikian pula saat mengalami proses penderitaan, kita juga harus menyadari bahwa kita ini hidup dalam dunia yang terkondisi, yang mengalami perubahan. Ya. Apa sih yang tidak berubah? Semua akan berubah, cuma ada yang berubah secara dramatis, ada berubah dengan perlahan-lahan. Ya. Maka ketika kita bisa menerima hukum perubahan, maka tentunya masalah batin ini minimal bisa kita atasi sehingga tidak menimbulkan masalah dalam kehidupan ini. Ada satu yang menarik tadi yang saya dengar dari Romo yang mengatakan bahwa 3 kekotoran batin manusia yaitu dosa, loba, dan moha. Nah, antara loba misalnya kan keserakahan ya, ini berhubungan dengan bagaimana kita hidup dalam kehidupan kita sehari-hari, Romo. Kita kan mau memenuhi kebutuhan, kita kan mencari nafkah, ya kan? Iya. Jadi kadang ada orang mencari nafkah, ya termasuk saya sendirilah contohnya ya. Begitu ingin sesuatu kan mau sukses, ya kan? Setelah sukses, tahun ini targetnya apa? Tahun depan targetnya apa? Tambah besar, dan tambah besar. Semakin hari semakin besar. Tambah kaya mungkin lebih bagus sebenarnya ya promo ya. Tapi apakah ini bisa menimbulkan masalah dalam batin kita?
di sisi lain kita juga kan mau memenuhi kebutuhan keluarga yang juga semakin hari semakin berubah, semakin hari semakin meningkat. Betul. Ya kan? Nah, jadi ini bagaimana Romo agar kita tidak terlindas ya atau tidak terjerumus lah istilahnya di dalam pencarian ini. Baik. Romo. Saya ingin menegaskan ada perbedaan dari kalimat loba yaitu keserakahan dengan kalimat wiria atau semangat. Kadang-kadang kita tidak bisa membedakan yang mana disebut semangat, yang mana kita golongkan sebagai keserakahan. Contoh tadi, hari ini saya mendapatkan pendapatan anggaplah 100.000 per hari. Ya. Kemudian 1 bulan kemudian saya ingin meningkatkan mendapatkan 200.000 per hari. Kemudian terus saya ingin tingkatkan. Iya. Apakah ini tidak boleh? Iya. Apakah ini masalah? Sesungguhnya kalau kita bisa menerjemahkan loba sebagai suatu keinginan untuk mencengkerang sekuat-kuatnya dengan semangat atau disebut wiria, maka kita akan bisa keluar dari problem ini. Semangat adalah suatu hal yang tumbuh dalam diri kita yang memberikan motivasi kita untuk senantiasa meraih apa yang kita inginkan. Dan kalau kita tidak pahami, maka kita akan terjerumus ke dalam loba. Nah, bagaimana kita memahami? Tadi kita tahu bahwa kita ini ada dalam dunia yang terkondisi. Artinya dunia yang mengalami perubahan. Dengan memiliki semangat, maka ada kemungkinan kita merubah dari hal yang buruk menjadi hal yang baik. Tetapi kalau kita dengan kuat mencengkerang ini, itu disebut loba. Contoh, ketika orang berjuang hari ini untuk lebih baik dari di hari esok, lebih baik dari hari kemarin, yang membedakan dia itu loba atau semangat adalah saat dia ada di saat itu. Kemarin saya pendapatannya cuma sekian. Hari ini pendapatan saya meningkat. Belum kelihatan loba atau semangat. Tetapi ketika pendapatan saya melorot turun, ya. Di sini kelihatan. Oh iya. Orang yang loba, dia akan tergelincir dalam permasalahan. Karena dia menggenggam erat bahwa dia harus seperti ini. Padahal dia harus hidup dalam kenyataan bahwa kehidupan ini tidaklah kekal. Tetapi ketika dia sampai kondisi hari ini melorot, dia bisa menerima itu sebagaimana adanya. Berarti apa yang dia lakukan itu adalah semangat. Wiria. Jadi disinilah bedanya orang yang semangat dengan orang yang loba. Sang Buddha katakan kita harus semangat. Lakukan apa saja harus dengan semangat. Tapi bukan dengan keserakahan. Karena keserakahan menimbulkan masalah. Semangat menyelesaikan masalah. Seru sekali ya Romo ya, sangat-sangat membuka mata batin kita ya, sangat-sangat menguatkan dan memuaskan mata batin kita. Karena kita pikirnya selama ini kan hidup itu kadang bingung ya, kalau kita kayaknya terlalu di satu sisi ini kita terlalu mengejar keinginan-keinginan itu dan keinginan-keinginan duniawi itu, kok kayaknya sepertinya kita terjerumus dalam keserakahan dan kita tidak bisa menyeimbangkan ya. Jadi penting sekali kesadaran jiwa di sini ya Romo ya. Iya, sangat luar biasa Romo. Nah, masih bisa berikan lagi bimbingan Romo ya, bagaimana kalau kita mengatasi ya, cara-cara ya kita mengatasi masalah-masalah ini di dalam kehidupan keseharian kita ya.
Bagaimana kita bisa menguatkan diri kita itu Romo untuk lebih bisa berkesadaran. Nah, saya ingin mungkin waktu kita tidak panjang, saya akan ringkas. Nah, kita akan melihat bahwa sebenarnya kehidupan itu adalah masalah. Dalam pandangan Buddhism, kehidupan itu bukan cuma terjadi sama makhluk yang disebut manusia. Ya. Ada makhluk lain seperti binatang. Kemudian ada makhluk yang kita tidak lihat dengan kasat mata. Ya. Seseorang yang meninggal akan kemana? Ya. Seseorang yang muncul datangnya dari mana? Nah, dalam agama Buddha ada 31 alam yang digolongkan sebagai yang terkondisi. Orang yang mau menyelesaikan masalah dalam perspektif agama Buddha, dia harus tahu bahwa masalah yang dia selesaikan tidak akan berakhir selama dia berada dalam siklus kehidupan yang terdiri dari 31 alam. Itu. Jadi saya sekarang terlahir sebagai disebut Romo Hemacayo. Mungkin masalah saya orang anggap akan selesai kalau saya sudah meninggal. Ya. Padahal apapun yang saya sudah lakukan akan mengikuti saya. Perbuatan baik akan membuahkan kebahagiaan, perbuatan buruk akan melahirkan penderitaan. Dan itu akan mengikuti saya sebelum saya keluar dari siklus kondisi yang berkondisi ini. Keluar dari 31 alam ini. Maka seorang umat Buddha harus menyadari bahwa hukum perubahan itu adalah suatu harapan. Tetapi sifatnya sementara. Kalau dia mau menyelesaikan masalah secara konstruktif dengan membangun bagaimana bisa keluar dari 31 alam ini sehingga tidak lagi mengalami kondisi. Nah, kondisi yang kita alami seperti sekarang ini anicca, hukum perubahan, pasti tua, pasti sakit, pasti mati. Apakah makhluk yang 31 alam lainnya tidak mengalami hal yang sama? Mengalami. Maka ketika mengalami ini juga masalah. Maka untuk keluar dari masalah yang sesungguhnya kita harus bebas dari hal yang berkondisi menuju hal yang tidak berkondisi. Benar. Caranya bagaimana? Kalau disingkat dari jalan mulia berunsur 8, memiliki pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, mata pencarian benar, daya upaya benar, perhatian benar, konsentrasi benar. Bisa kita ringkas menjadi 3 hal. Yaitu tidak melakukan semua bentuk kejahatan. Perbanyak kebajikan, sucikan batin sendiri. Maka saat orang yang bisa mengembangkan 3 hal ini, maka dia akan keluar dari hal yang berkondisi menuju hal yang tidak berkondisi. Inilah cara mengatasi masalah dalam perspektif agama Buddha. Luar biasa sekali ya Romo. Terima kasih sekali sudah berkenan untuk sharing dengan dhamma yang begitu indah, serangan batin yang begitu menenangkan dan menguatkan kita pada hari ini. Ya, tidak terasa ya Romo, kita udah berada di penghujung acara Lentera Dhamma kita pada hari ini. Ya, kami mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran dari Romo Pandita Madya Hemajayotio. Kemudian berikutnya sebagai penutup kita pada hari ini, kita akan bersama-sama mendengarkan penampilan solo piano yang akan dibawakan oleh adik kita yang terkasih, yaitu Lovita Averina Wiharja dengan lagu Berada di Dalam Limpahan Kasih Bunda. Demikianlah persamuan kita pada hari ini, dan jangan lupa para pemirsa yang terkasih, saksikan terus Lentera Dhamma di TVRI Sulawesi Selatan, media pemersatu bangsa. Terimalah salam Buddhis dari kami berdua, Sotihotu, Namo Buddhaya.